Shalom adik-adik, Apa kabar semuanya? Kakak Ocha dan Kakak Ibi percaya adik-adik di rumah dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, mari sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita di sore hari ini, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di sore hari ini, kami dapat berkumpul lagi di ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau mau hadir memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Philadelphia Kids, Ready. Philadelphia Kids, Ready. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kaki. Sekali lagi, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik saatnya angkat. Sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Sekali lagi, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami mau dengarkan bagian firman-Mu. Biarlah bagian firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan dapat menjadi sesuatu yang dapat kami gunakan untuk kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan guru sekolah minggu kami yang akan bawa kami dalam firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 kita baca. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara
untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Halo adik-adik, di sore hari ini jumpa lagi dengan Tante Kori di Firman Tuhan. Dan di sore hari ini Tante Kori minta dari adik-adik semua yang ada di rumah mau mendengar firman Tuhan di sore hari ini. Tante Kori bilang bahwa semua duduk yang manis, duduk yang tenang, perhatikan firman Tuhan di sore hari ini. Tante Kori percaya adik-adik pasti diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton video dari kisah Raja Salomo. Salomo berdoa meminta hikmat daripada Tuhan. Nah di sore hari ini Tante Kori mau katakan bahwa tema kita di sore hari ini yaitu tentang doa. Tante Kori mau katakan buat adik-adik bahwa doa adalah komunikasi kita atau kita berbicara dengan Tuhan. Doa juga bisa dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya. Nah adik-adik, berdoa itu bukan saja orang dewasa yang hanya bisa berdoa, orang tua hanya yang bisa berdoa, anak-anak kecil tidak bisa berdoa. Oh tidak, untuk doa itu siapa saja boleh datang buat Tuhan, meminta kepada Tuhan. Berdoa berarti kita mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah di sore hari ini Tante Kori mau ajarkan adik-adik di sore hari ini, ajar adik-adik bahwa hari ini Tante Kori mau bilang ada dua doa. Yang pertama doa permohonan, dan yang kedua adalah doa syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, yang pertama doa permohonan atau doa meminta kepada Tuhan. Nah doa permohonan, mengapa sampai kita harus berdoa permohonan atau meminta kepada Tuhan? Tadi kita sudah mendengar kisah tentang Raja Salomo, bahwa waktu Salomo pergi mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan di Gibeon. Nah, ada di sana pada waktu dia tidur, dan waktu itu Tuhan menampakkan diri untuk Salomo. Dan apa yang Tuhan katakan buat Salomo? Dia katakan bahwa mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Dan adik-adik pada waktu itu Salomo meminta bukan kekayaan, bukan meminta umur panjang, bukan meminta nyawa musuh, tetapi di situ firman Tuhan katakan dia meminta hikmat atau pengertian dari Allah
untuk dia bisa memimpin bangsa yang besar itu. Nah, dia butuh hikmat dari pada Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Mengapa sampai kita berdoa meminta kepada Tuhan? Karena kehidupan kita ini, kita butuhkan banyak hal dalam kehidupan kita. Misalnya, adik-adik di rumah, sekarang sekolah online, mungkin butuhkan buku, butuhkan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Nah, di doa kita itu adik-adik bahwa jangan sampai kita salah berdoa. Karena ada orang juga yang salah berdoa. Berdoa itu kita harus berdoa meminta sesuai dengan kebutuhan kita, tetap bukan keinginan kita. Nah, kebutuhan kita misalnya ada punya HP-nya ada rusak, tidak bisa ikut sekolah online, bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta HP dari Tuhan. Nah, mungkin ada bilang, oh bisa saja kita minta dari orang tua. Tapi mari Tante Kori mau ajar adik-adik supaya belajar berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, misalnya kalau sudah ada HP, mungkin adik-adik lihat teman yang HP-nya merek yang baru, ada juga harga yang mahal. Lalu adik-adik mau berdoa minta seperti yang kayak teman punya. Tante Kori mau bilang itu doa yang salah. Itu kita berdoa sesuai dengan kita punya keinginan. Tetapi sore hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Banyak hal, kepintaran, kecerdasan, kita meminta apalah kebutuhan sekolah. Kita boleh berdoa buat Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan, memberkati adik-adik yang tetap setia mau berdoa buat Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan Lukas 11 ayat yang ke-9 katakan bahwa mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Itulah janji firman Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan buat Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Berarti itu sebuah tawaran dari Tuhan buat adik-adik, minta apa saja maka Tuhan akan berikan. Nah, adik-adik belajar untuk berdoa. Apa saja yang kita lakukan, kita harus berdoa. Kita mau berjalan keluar rumah harus berdoa. Kita mau makan harus berdoa. Kita mau belajar harus berdoa. Segala sesuatu kita harus lakukan dengan awalnya dengan doa. Nah, itu adalah doa permohonan. Yang kedua adalah doa ucapan syukur. Mengapa sampai kita harus mengucap syukur? Ada alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Apa yang Tuhan sudah berikan buat adik-adik? Mungkin yang pertama Tante Kori mau bilang bahwa kita bisa bernapas, itu adalah berkat Tuhan. Mungkin adik-adik di rumah saat ini ada COVID-19, ada corona, tapi mungkin adik-adik semua terlindung oleh kuasa Tuhan sehingga adik-adik tetap sehat. Itu juga adik-adik harus bersyukur buat Tuhan. Apalagi mungkin ada corona, tidak bisa bersekolah tatap muka dengan guru di sekolah, tapi masih bisa sekolah secara online. Nah, ini kita juga harus bersyukur bahwa adik-adik juga masih bisa bersekolah. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah berkat Tuhan. Dan patutlah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, mengucap syukur itu dalam hal apa saja. Bukan nanti kita punya uang yang banyak, ketemu berkelimpahan, ketemu segala sesuatu kebutuhan ada. Tapi mengucap syukur tuh walaupun tidak ada, walaupun sedikit kita belajar untuk mengucap syukur. Contohnya di kisah Perjanjian Baru,
Matius 6 di situ katakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, pada waktu itu orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, dan banyak yang Tuhan lakukan mujizat sehingga banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan pada suatu hari, di sore hari, mereka sudah tidak ada makanan, dan Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, katakan, pergilah untuk membeli roti di daerah sekitar kampung itu. Tapi murid-murid katakan, orang sebanyak ini berapa rupiah harus kita beli? Tidak akan cukup. Nah, adik-adik, firman Tuhan katakan di situ bahwa ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dan pada waktu itu, murid-murid katakan di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Tuhan Yesus mulai katakan untuk murid-murid, suruh semua orang itu duduk berkelompok, dan Tuhan berdoa mengucap syukur kepada Bapa, dan di balik ucapan syukur itu ada mujizat Tuhan. Nah, adik-adik, berdoa bersyukur itu kepada Tuhan bukan ketum berkelimpahan, ketum punya banyak harta dan sebagainya, tapi yang sekecil apapun, bahkan hal-hal yang sekecil apapun ketum harus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin ada kekurangan di rumah, mungkin orang tua saat ini ada COVID-19, sulit mendapat pekerjaan, mungkin makannya sedikit, mungkin kebutuhan sekolah belum cukup. Mari belajar untuk mengucap syukur buat Tuhan. Tante Kori percaya di balik ucapan syukur itu ada mujizat Tuhan. Ya kan nama Tuhan. Tante Kori mengatakan bahwa di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kita belajar untuk mengucap syukur dalam hal apa saja kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan di sore hari ini sampai di sini, dan di saat ini Tante Kori mengajak adik-adik duduk tenang dalam sikap doa, dan kita menutup sekolah minggu sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukuran terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, amat baik bagi kami. Bahkan di sore hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi anak-anak. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan di saat ini kami berdoa, biar firman Tuhan yang sudah disampaikan itu memberkati anak-anak di sore hari ini. Semua anak-anak diberkati oleh firman Tuhan di sore hari ini. Ajari mereka Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Untuk memiliki sesuatu, mereka harus berdoa kepada Tuhan. Dan ajari mereka Tuhan Yesus untuk selalu bersyukur buat Tuhan dalam segala hal apapun. Dalam kekurangan mereka, mereka juga mau belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online saat ini, diberkatilah mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati orang tua dengan segala pekerjaan mereka. Mungkin dalam keadaan yang susah, Tuhan memberikan pada mereka pengharapan di dalam Tuhan, dan berkati seluruh kehidupan mereka Tuhan Yesus. Pekerjaan orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Lalu dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan anak-anak semua yang ada di rumah, orang tua mereka, dan kami minta Tuhan perlindungan darah Yesus bagi setiap anak-anak. Lindungi mereka dari setiap hal-hal yang buruk, apapun Tuhan Yesus, bahkan lindungi mereka dari penyakit sampar yang saat ini menimpa dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan yang luar biasa di sore hari ini. Haleluya, amin. Halo adik-adik di rumah, gimana tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang gilirannya adik-adik untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di Filipi 4 ayat 6b yang berbunyi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gampang kan adik-adik? Nah, Kak Ocha mau adik-adik di rumah buat video sekreatif mungkin. Lalu adik-adik post di akun Facebook kalian dan jangan lupa tag akunnya ada di bawah ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita di sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu kami di sore hari ini. Kiranya apa yang tadi kami sudah dapat menjadi berkat dan pedoman kami ke depannya. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.